Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman sehingga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan sampai dengan Ramadan yang ke-17 tadi. Alhamdulillah. Baru ini sudah waktu memang mulai tergoyang-goyang ini di jam-jam 12 jam 1 itu mulai iman mulai berdatangan yang tidak baik. Tapi Iman. Masya Allah Ustaz, Tunggu. Iman mulai berdatangan. Untuk ini keimanan itu cuma satu. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudku goyangan-goyangan iman itu mulai berdatangan. Masya Allah. Teman sing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini seorang tidak berdua, seorang ditemani oleh Ustaz Andika. Kenapa mau diam-diam ini Ustaz Andika? Apa? Aduh, so antum ini jangan-jangan fenomena-fenomena yang terjadi di TikTok ini, fenomena mokel dan lain-lain. Tapi Masya Allah Ustaz, itu mokel itu, Anda tidak tahu apa mokel ini sebenarnya. Ternyata buka puasa Sebelum waktu berbuka. sebelum waktunya. Boleh juga. Tapi Masya Allah teman sing yang dirahmati Boleh juga. Boleh juga dibahas. Boleh juga dibahas. Teman sing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum beranjak ke pertanyaan dan jawaban, Anda mau ajak teman-teman Singgah sekalian, jangan lupa dulu subscribe ke channel di Singgah Dakwah. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Biar kita lagi semangat lagi dalam menyebar kebaikan. Sehat? Alhamdulillah. Jangan dong, santai. Iya, baru Sedih semua ya? pertama kali Tidak. jadi harus tegang. Baik-baik. Tidak ada kata-kata harus tegang bagi itu. Istri sudah telepon. Iya, suruh pulang saya ini kasihan. Ada jadi bagi istrinya Ustaz Andika, tolong Ustaz Andika berada dalam kebaikan ini. Kasihan. Tenang saja di rumah. Ustaz Andika aman, safety bersama orang dua. Ya Ustaz, Masya Allah. Jadi bagaimana itu kamu mokel itu? Apa itu hukum mokel itu sebenarnya? Tunggu sebelumnya Bu Gazia, sebelum antum tanya begitu, antum jelaskan dulu kepada teman-teman Singgah apa itu mokel. Barangkali sempat ada yang belum tahu kan. Iya. Insya Allah, teman Singgah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya baru tahu bahwa mokel itu ternyata berbuka puasa sebelum waktu berbuka. Mungkin dia berbuka pas sembunyi-sembunyi, mungkin dia berbuka supaya orang tidak mau dia. Itu sebenarnya mokel itu. Anda juga baru tahu. Ini istilah apa, Ustaz? Hah? Jadi mokel itu kemarin sempat tren di beberapa platform media sosial. Jadi mereka berbuka sebelum waktu berbuka puasa, dan itu maksudnya seakan-akan mereka campaign, oh sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Karena sekarang ini generasi muda sekarang ini kan suka sesuatu yang baru. Tapi perlu diketahui juga generasi muda sekarang sesuatu yang baru itu harus sesuatu yang berdampak positif, bukan hal-hal yang berdampak negatif yang kemudian diviralkan, yang kemudian dikontenkan dan lain sebagainya. Karena kalian ketika mengonten sesuatu yang buruk, dampaknya negatif, kemudian orang lain lakukan, dosanya itu mengalir. Itulah yang disebutkan dengan dosa jariah. Iya. Neto. Jadi teman sing dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini termanfaatkan, apalagi ini sudah mulai masuk 10 harian terakhir. Jadi semakin dipacu lagi. Jangan lagi pondor-pondor buka puasa sebelum waktu berbuka. Bagaimana Padahal Ramadan sisa beberapa hari ya. Iya. Ya, sehari lagi. 13. Langsung tanya sama Ustaz. Iya, kita kasihkan dulu kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini tentang apa hukum mokel itu Ustaz Andika dalam pandangan Islam. Teman sing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum beranjak, Anda mau perkenalkan dulu bahwa Ustaz ini adalah alumni STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Alumni tahun berapa, Ustaz? 2019. 2019. Ya, langsung. Tadi bilang senior. Iya, jadi beliau ini Jadi lebih banyak ilmu daripada Anda. jadi beliau ini seniornya saya dengan Ustaz Rizky. Insya Allah. Jadi pas orang baru mau masuk di STIBA itu, Senior tahun saja. ketika orang baru mau masuk di STIBA itu Ustaz Andika itu sudah berada pada tahun terakhir beliau duduk di perkuliahan. Jadi suhu. Ya, Ustaz, barangkali bisa langsung dijawab. Mengenai berbuka puasa sebelum pada waktunya, itu ini adalah merupakan hal yang terlarang dalam Islam. Bahkan dia telah mendahulukan sesuatu yang
bukan pada waktunya. Ini hukumnya haram. Dan dalam hadis itu diancam oleh neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, beliau mengatakan bahwasanya saya pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika beliau tidur dan bermimpi didatangi oleh dua malaikat, dan dikatakan dalam hadis itu para malaikat kemudian membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke satu kaum. Mimpi beliau itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada kaum yang di mana kaum tersebut sedang bergantungan di leher-leher mereka, dan disebutkan di situ leher-leher mereka mengeluarkan darah, tasilu asdaquhum daman, darah di leher-leher mereka itu mengeluarkan darah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kedua malaikat ini, man haulai, siapakah mereka? Kemudian dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, haulai ladina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka. Nah, ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang berbuka puasa bukan di waktunya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita bahwasanya berbuka puasa sebelum pada waktunya itu merupakan hal yang terlarang dan diancam oleh neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi ancamannya bukan siap? Dari leher mereka keluar darah-darah. Hati-hati. Jadi yang mokel-mokel, yang mau ikuti tren mokel itu, siap-siap. Ancamannya neraka, di dalam neraka lehernya mengalir darah-darah, waliyadzubillah. Tapi Ustaz Andika, jadi maksudnya persoalan mokel ini juga dia tidak hanya buka puasa. Ada satu hal yang kemudian menjadi dampak besar yang menimbulkan hal-hal negatif di tengah masyarakat, terutama kepada anak-anak muda, terutama kepada kaula muda. Salah satunya adalah itu mereka kontenkan, jadi mereka syiarkan. Ini tentunya bahaya karena iya, maksudnya kalau orang ikut kemudian mendapatkan dosa jariyah. Ya, dan tentunya juga karena mokel ini adalah sebuah perkara yang masuk dalam kategori dosa besar, karena tadi ada ancamannya neraka. Bahkan para ulama itu dalam literatur fikih itu kan menyebutkan tentang hukum orang yang berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan, artinya berbuka puasa sebelum waktunya berbuka. Bahkan para ulama bagi itu menjadi dua kategori. Yang pertama, orang yang berbuka puasa kemudian dia yakini puasa itu masih bagian daripada syariat, itu pun dia masih yakini puasa itu bagian daripada syariat Islam, bagian daripada kewajiban. Dia yakini itu, dia masuk dalam kategori orang-orang fasik. Fasik loh. Kemudian yang kedua, yang dia kemudian buka puasa, kemudian dia santai saja, dia anggap itu cuman puasa juga, soalnya ini bukan kewajiban, seolah-olah ini bukan syariat Islam. Dia bilang begitu. Para ulama kategorikan dia sudah masuk dalam kategori kekufuran. Waliyadzubillah, kufur. Jadi hati-hati yang mengikuti tren mokel. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati yang mengikuti tren mokel itu. Apalagi itu sampai dikontelkan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang itu dosa yang dinampakkan, Ustaz Andika. Kalau tidak salah di kitab Riyadhus Shalihin itu ada disebutkan. Dosa merupakan keburukan itu bahaya. Karena itu, jadi dia sengaja ya? Karena itu merupakan hal yang terlarang. Kita bermaksiat saja itu, melakukan dosa itu sudah terlarang. Lebih terlarang lagi ketika kita menampakkan, perlihatkan dosa itu kepada orang lain. Mungkin bagi kita itu hal biasa, padahal itu bisa mempengaruhi orang lain. Bisa jadi dia yang kokoh dengan puasanya, ternyata dengan video itu melihat kita buka puasa, dia juga terpancing, tes juga. Video dulu. Ini bahayanya mempertontonkan keburukan. Tentu, dan juga di dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yang tentang al-muhajir.
Al-mujahirin. Rasulullah katakan di situ kan Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua hambanya kecuali illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang kemudian menampakkan dosa-dosanya setelah Allah tutupi. Mujahir. Jadi sebenarnya iya mujahir, maksudnya orang yang menampakkan jahar secara terang-terangan dia menampakkan dosanya padahal dosa-dosa itu Allah sudah tutup. Termasuk masuk dalam kategori ini orang-orang biasa misalnya dahulu dia mungkin apa namanya? Perampok ulung, kondisi cerita. Saya pernah rampok 10 bank terkenal di Indonesia. Oh, semua makan puji juga itu Le. Makan puji, kemudian juga dia sudah ceritakan dosanya tentang pencurian dan lain sebagainya. Itu. Soalnya jadi bahaya sekali ini tentang mokel ini. Banyak perkara-perkara pelanggaran syariat yang masuk di dalam yang terkait dengan perkara mokel ini. Sudah tidak dimaafkan Allah, ada ancaman dari neraka. Para ulama mengatakan dia melakukan kefasikan, kalau dia tidak yakini sampai dia jatuh kepada kekufuran, waliyadzubillah. Jadi teman-teman berkaitan dengan mokel, hati-hati. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua sudah bisa mendengar jawaban dari mokel itu sebenarnya. Memang bahaya sekali ya Allah. Itu yang parah tadi saat keluar dari darah dari leher, seolah-olah macam dipotong. Sekolah juga mana yang anak matang itu sekolah. Ya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan bahwa jangan mengikuti tren-tren yang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kita. Tidak usah. Bukan cuma mokel tren sekarang. Apalagi Ustaz? Ada velocity, bahkan orang di orang sekarang itu velocity dia di jalan, di tengah jalan. Bayangkan kalau ada orang lewat kemudian ditabrak dia, apa yang akan terjadi? Velocity itu dia yang gini. Joget-joget di depan layar di TikTok. Allahu Akbar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit informasi bahwa orang dua ini kelahiran 90-an dan beliau ini dia kelahiran 2000-an. Jadi tidak bahasa turun tidak tahu apa yang dimaksudkan mau kelih turun tidak tahu apa. Malu mereka masuk dalam kategori apa namanya milenial. Kalau kami ini zilenial. Gen Z dong. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita sampaikan dan kami bertiga sampaikan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak usah lagi ikut tren yang tidak ada gunanya untuk kita sama sekali. Jadi antum membahas itu velocity. Masih banyak pembahasan ini. Velocity, ada tren-tren sekarang yang Kita bahas di velocity, balap liar, lomba lari, banyak perkara-perkara yang lomba lari ini diampana juga ya Allah. Baru sadar mau waktu taruh. Nanti kita bahas selanjutnya, boleh tahu Ustaz? Yang penting saya taruh waktu, jangan sulit apa lagi istri apa. Minta izin memang. Oh, Baca di telepon. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Ana mau ingatkan bahwa jangan lupa subscribe channelnya kita orang di Dakwah Singgah. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya biar kita semangat lagi menebar kebaikan. Dan tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.